wanita masuk Islam nih. Pertama siapa? Sayyidah, kurang kompak. Sayyidah Khadijah, pertama kali wanita masuk Islam. Tiba-tiba di video dia bilang apa? Siti Khadijah nyembah berhala? Enggak. Yahudi? Bukan. Tapi selalu diskusinya sama pendeta Nasrani Warokoh bin Nawfal. Ini mau digiring seolah-olah Siti Khadijah agamanya Nasrani. Nanti ujung-ujungnya Nabi Muhammad pernah punya istri Kristen. Nanti kita boleh kawin beda agama. Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Habib Alwi Muhammad Al-Attas. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Zainil Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril bayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, segenap para habaib, para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alimul ulama, para kiai, para asatidzah, para tuan-tuan guru yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, adalah Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, Al-Habib Ahmad Fada'at, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Umar bin Al-Habib Abu Bakar bin Hamid Al-Aidid. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para guru-guru kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh kaum bapak, kaum ibu, remaja putra, remaja putri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi sama kita dengarkan mau'izatul hasanah, ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita tentang bagaimana kisah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang, tidak lebar yang ingin saya sampaikan. Masih ada Habib Ahmad Fada'at, Habib Alwi Al-Attas, ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan insya Allah sebentar lagi Habib Bahar bin Ali bin Semit akan tiba. Mudah-mudahan malam ini acara berkah, dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal. Jawab yang kompak, Nabi Muhammad mulia atau tidak? Yang kompak, mulia atau tidak? Agung atau tidak? Siap muliakan Nabi? Siap agungkan Nabi? Takbir. Sallu
Bicara tentang kemuliaan Rasulullah tadi telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin. Intinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Alhamdulillah. Karena kita punya nabi adalah manusia yang paling mulia, maka kita selaku umatnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik. Alhamdulillah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kata Allah, kuntum, kalian semua, wahai umat Islam, wahai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah, merupakan sebaik-baiknya umat atau umat yang terbaik. Alhamdulillah. Wah, yang kompak, kita diberikan predikat oleh Allah sebagai umat terbaik. Senang atau tidak? Gembira atau tidak? Tidak ada umat di muka bumi diberikan identitas sebagai umat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali umat Rasulullah, kecuali umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kewajiban kita wajib untuk senantiasa menjaga identitas khairul ummah. Jangan sampai identitas khairul ummah yang Allah anugerahkan untuk kita, khususnya untuk umat Islam di Indonesia, jangan sampai berubah dari khairul ummah menjadi syarrul ummah. Na'udzubillah min. Jangan sampai dari identitas umat terbaik berubah menjadi umat terburuk. Saya mau tanya, jawab yang kompak, kira-kira kalau berubah dari umat terbaik menjadi umat terburuk, mau atau tidak? Ya. Yang kompak, mau atau tidak? Ya. Siap kita jaga identitas umat terbaik? Ya. Siap kita pertahankan? Ya. Siap kita jaga? Ya. Siap kita bela? Ya. Yakin? Ya. Takbir. Sallu ala nabi. Bagaimana cara menjaga agar identitas khairul ummah tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di Indonesia? Kata Allah, caranya ukhrijat linnas, umat yang terbaik nggak boleh diam. Umat yang terbaik harus keluar di tengah-tengah kehidupan manusia, warnai ini kehidupan dengan kebaikan. Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka sebarkan Islam di muka bumi ini, insya Allah. Jawab yang kompak, agama Islam sempurna atau tidak? Kurang mantap, sempurna atau tidak? Yakin? Siap jaga Islam? Siap pertahankan Islam? Siap bela Islam? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi wajib bagi kita selaku umat Islam, selaku umat Rasulullah, selaku umat terbaik, yaitu keluar mewarnai kehidupan manusia. Karena kalau kehidupan manusia ini diwarnai oleh orang-orang baik, pasti kehidupan menjadi baik. Betul apa betul? Tapi kalau kehidupan manusia dikuasai oleh orang-orang bejat, oleh para penjahat, maka niscaya kehidupan bukan makin baik tapi makin bejat, makin rusak. Na'udzubillah min. Nah, saya mau tanya, jawab yang kompak nih. Kira-kira kehidupan sekarang ini yang kita rasakan tambah benar tambah hancur? Tambah kompak, tambah benar tambah hancur? Tambah bagus tambah rusak?
Kenapa? Karena yang menguasai kehidupan umat Islam di Indonesia ini bukan orang-orang baik, tapi orang-orang jahat, orang-orang dolim. Betul. Maka tidak ada keadilan di tengah-tengah kita saat ini. Coba lihat, ada koruptor divonis 14 tahun, banding kasasi turun jadi 4 tahun. Kesalahannya nyolong duit rakyat, ngelolosin buronan ke luar negeri, divonis 14 tahun turun jadi 4 tahun. Yang koruptornya 3,5 tahun. Imam besar kita Habib Rizik Syihab gara-gara cuma berkerumun bikin video mengucapkan alhamdulillah saya baik-baik saja, divonis 4 tahun 8 bulan. Jawab yang kompak, biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Jawab semua. Pejabat yang berkerumun ada apa banyak? Ada apa banyak? Jokowi berkerumun sekali atau berkali-kali? Betul. Ini Habib Rizik doang yang minta. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau pemimpin negeri ini orang-orang baik, insya Allah gara-gara berkerumun udah bayar denda 50 juta gak bakal ditangkap. Betul. Cuman gara-gara bikin video alhamdulillah saya baik-baik saja, ternyata swabnya positif corona, itu bisa dimusyawarahkan. Betul. Emang gara-gara Habib Rizik bikin video alhamdulillah saya baik-baik saja, ada gedung yang kebakar, ada bom meledak, ada atau tidak? Apa ada kerusuhan? Ada atau tidak? Apa ada yang marah-marah, yang ngamuk-ngamuk? Ada atau tidak? Pada waktu Habib Rizik bikin video alhamdulillah saya baik-baik saja, jawab yang kompak, kondisi ribut atau aman? Ribut atau aman? Betul. Takbir. Ini enggak, divonis 4 tahun 8 bulan. Walaupun sekarang sudah dipotong 2 tahun, mudah-mudahan beliau segera bebas. Kiai Ahmad Sofi dan kawan-kawan sudah bebas, Habib Bahar sudah bebas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat imam besar kita Habib Hanif, Pak Munarman, mudah-mudahan semuanya bebas. Jawab yang kompak, kangen gak sama Habib Rizik? Rindu gak sama Habib Rizik? Siap ikuti komando Habib Rizik? Yakin? Takbir. Sallu ala Nabi. Kenapa beliau ini sampai di penjara begitu lama padahal nggak jelas kesalahannya? Karena beliau ini adalah ingin mewarnai kehidupan di tengah-tengah kita dengan kebaikan. Yang pertama yang beliau perjuangkan apa? Kalau ada penista agama, tangkap, proses, jeblosin penjara. Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Yang mantap, bagus atau tidak? Bahkan beliau katakan agama apapun yang dinista, tangkap pelakunya. Bukan cuma Islam, agama apapun dinista, dihina, tangkap pelakunya. Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Jawab. Sekarang ini penista agama dikit apa banyak? Yang menghina Allah ada apa banyak? Yang menghina Nabi ada apa banyak? Yang menghina Quran ada apa banyak? Yang menghina akidah syariat ada apa banyak? Ya Allah, coba lihat. Perjuangan imam besar kita ini bukan cari jabatan. Ini ada video yang bakal jadi ketua umum ormas besar di Indonesia, baru calon. Di dalam video dia bilang apa? Habib Rizik dan FPI kalau sekedar pengen cari duit ngomong aja dah, gak usah kita ini sampai bentrok, sampai ribut, kurang lebihnya begitu. Kalau mau cari duit udah ngomong cari duit. Habib Rizik pernah mau disuap 1 triliun asal beliau mau melanggar perintah Allah. Ketika pilkada DKI, Ahok alias Kutil Babi. Betul.
Habib Rizik nggak mau, bukan karena benci sama Ahok, bukan, karena beliau ingin mempertahankan identitas khairul ummah. Karena Allah mengharamkan orang kafir jadi pemimpin buat umat Islam. Betul atau betul? Jawab yang kompak. Habib Rizik hebat atau tidak? Disuap 1 triliun. Pernah lihat duit 1 triliun? Kalau dibeliin cendol balap nggak? 1 triliun tuh 1000 miliar. Mau dibayar cash, asal Habib Rizik jangan ganggu Ahok saat itu. Biarkan Ahok memimpin Jakarta, karena beliau taat kepada Allah dan Rasulnya, ditolak itu duit, saudara. Beliau minta siapapun yang menista agama, tangkap, jebloskan ke dalam penjara. Tapi apa yang terjadi? Habib Rizik, pembela agama, dimasukin penjara. Yang menista agama dilaporin, sampai gini hari banyak yang belum di penjara. Jawab yang kompak, dolim atau tidak? Biadab atau tidak? Ada Armando Asyaitoni, Abu Janda Ad-Dajjali. Betul betul? Betul betul? Dilaporin. Jawab yang kompak, ditangkap apa enggak? Megawati menghina akhirat, dilaporin. Jawab yang kompak, ditangkap apa enggak? Sukmawati menghina syariat, dilaporin. Ditangkap apa enggak? Banyak yang nggak ditangkap, saudara. Padahal terang-terangan mereka menghina Islam, menista Islam. Beliau berjuang ingin mempertahankan identitas khairul ummah. Siapapun yang menista agama harus ditangkap, harus diproses. Makanya gara-gara banyak yang nggak diproses di penista agama, muncul para penista agama. Betul apa betul? Subur banget. Saya pikir terakhir si Kece bom. Kece orang kompak Kece. Saya pikir udah terakhir tuh, udah dikebukin, mukanya dilepetin tokai. Kita pikir udah terakhir tuh. Wah, kapok dah. Kagak muncul lagi, gak tanggung-tanggung, gelarnya profesor, doktor, buaya. Betul apa betul? Betul apa betul? Masya Allah, dengerin baik-baik nih. Jawab yang kompak. Muslimah pertama, wanita yang masuk Islam pertama siapa? Wanita masuk Islam pertama siapa? Sayyidah, kurang kompak. Sayyidah Khadijah, pertama kali wanita masuk Islam. Tiba-tiba di video dia bilang apa? Siti Khadijah nyembah berhala? Enggak. Yahudi? Bukan. Tapi selalu diskusinya sama pendeta Nasrani, Warokoh bin Nawfal. Ini mau digiring seolah-olah Siti Khadijah agamanya Nasrani. Nanti ujung-ujungnya Nabi Muhammad pernah punya istri Kristen. Nanti kita boleh kawin beda agama. Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya. Bahaya atau tidak? Bahaya. Ngakunya gelar profesor, doktor, buaya, nggak paham muslimah pertama masuk Islam. Muslimah pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah, istri Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak semuanya. Siti Khadijah penyembah berhala atau bukan? Siti Khadijah Yahudi atau bukan? Siti Khadijah Nasrani atau bukan? Yakin? Takbir. Sallu ala nabi. Lalu si buaya ini juga menghina kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadisnya jelas, man akhiru kalamihi la ilaha illallah kholal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Yakin atau tidak? Yakin. Orang kompak yakin atau tidak? Yakin. Ini hadisnya sahih, saudara. Apa kata si buaya? Gampang amat mati ngucap la ilaha illallah masuk surga, kayak boneka Barbie. Coba lihat, hadis dilecehkan, saudara. Gak cukup sampai di situ. Imam Abu Hurairah perawi kondang ribuan hadis yang beliau riwayatkan. Apa kata si buaya?
Siapa ini Abu Hurairah? Kok bisa-bisanya menceritakan Nabi dari urusan ibadah sampai urusan ranjang? Ini ada orangnya atau jangan-jangan sutradara? Hei, siapa orang ngaku Islam lalu kemudian tidak percaya bahwa Imam Abu Hurairah sebagai perawi hadis, maka sama juga dia ingkar sunnah. Dia tidak percaya dengan hadis Nabi, maka hukumnya murtad. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jawab yang kompak, yakin tidak Imam Abu Hurairah perawi hadis? Orang kompak, yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Ini perawi hadis. Loh, kok bisa ceritain dari ibadah sampai urusan ranjang? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kita punya Nabi suri teladan, contoh yang harus ditiru oleh umatnya. Kita mengikuti Nabi bukan hanya urusan ibadah saja. Urusan ranjang, Nabi ngasih tahu bagaimana cara berhubungan suami istri yang baik biar lahir anaknya soleh, soleha. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Caranya begini biar anaknya pada baik. Makanya sekarang kenapa banyak anak-anak pada brengsek? Habis mabuk langsung begitu, lahir begitu modelnya. Na'udzubillah min. Dia ragu dengan Imam Abu Hurairah. Ini pelecehan, saudara. Gak cukup sampai di situ. Tadi disampaikan ayatnya oleh Habib Ali Zainal Abidin bahwa agama Islam adalah agama sempurna. Yakin atau tidak? Yakin. Orang kompak, yakin atau tidak? Yakin. Apa dia bilang? Gak ada kehidupan dunia itu sempurna. Sehingga agama Islam pun belum sempurna. Agama Islam dibilang belum sempurna. Siapapun Anda, hati-hati, ngaku Islam, gak boleh ragu akan kesempurnaan agama Islam. Insya Allah. Jawab yang kompak, ini bagian dari akidah. Yakin tidak agama Islam agama sempurna? Yakin. Percaya atau tidak? Beriman atau tidak? Takbir. Akhirnya banyak yang ngikutin. Ade Armando bikin video, saya Muslim, tapi tidak ada kewajiban bagi saya melaksanakan syariat Islam. Kenapa? Enggak relevan di zaman modern. Cocoknya abad ke-7 zaman Nabi. Jawab yang kompak, yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang lebih paham urusan manusia siapa? Allah. Yakin? Yakin. Allah kasih aturan biar kita selamat dunia sampai akhirat. Aturan dari Allah namanya syariat. Syariat Islam itu berlaku sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Jelas apa jelas? Jelas. Siapapun yang ngaku Islam lalu mengatakan syariat Islam tidak cocok di zaman modern, cocoknya dulu di abad ke-7 zaman Nabi, maka itu ucapan bisa mengantarkan kekufuran, kemurtadan. Na'udzubillah min. Jawab yang kompak, syariat Islam berlaku zaman Nabi saja atau selamanya? Yang kompak, zaman Nabi saja atau selamanya? Yakin? Siap tegakkan syariat Islam? Siap bela syariat Islam? Takbir. Ada orang kafir boleh kebudegan dengan adzan subuh. Dia protes. Ketua umum partai berbasis Islam bukan belain adzan, belain si kafir boleh. Kita bijak aja. Banyak orang keberisikan nih gara-gara speaker adzan subuh. Lebih baik adzan subuh itu digilir. Masjid A adzan berhenti semenit, habis itu masjid B. Masjid B adzan berhenti semenit, baru masjid C. Lah ini kalau sekecamatan ada 100 masjid musola, yang ke 100 matahari udah kelojotan. Betul atau betul? Betul. Saya mau tanya, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Rusak atau tidak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kenapa Habib Rizik di penjara? Karena beliau ini sikop, istiqomah. Siapapun mereka yang menista agama apapun, khususnya agama Islam, itu tangkap proses masuk penjara. Kenapa? Berbahaya kalau agama dijadikan bahan olok-olokan. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang kedua,
kedua, perjuangan imam besar itu apa? Beliau minta PKI nggak boleh ada lagi di Indonesia. Tahun 48 dulu para kiai yang dibunuhin, para kiai NU, Banser, banyak yang dibunuhin. Tahun 65 bukan cuma kiai, bukan cuma pesantren, jenderal dibunuh. Nah kalau jenderal aja bisa dibunuh, apalagi kopral. Betul atau betul? Jawab yang kompak, PKI biadab atau tidak? Yang mantap, biadab atau tidak? Habib Rizik minta PKI nggak boleh dikasih ruang. Nah ini udah mulai nih kecium gaya-gaya PKI. Dari dulu nggak ada apa namanya libur Islam digeser-geser. Betul atau betul? Sekarang Muharram digeser, Maulid digeser. Dari dulu kagak ada yang namanya sholat Jumat 2 shift kayak pabrik Korea. Lah kemarin zaman corona minta 2 shift Jumatan. Jawab yang kompak, biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Ada yang ngomong satu deh itu libur digeser apa, itu gak ada masalah. Itu kan bukan bagian syariat, bukan bagian akidah. Iya betul, bukan bagian syariat, bukan bagian akidah, tapi kita diledek. Betul betul? Nah, kalau ini digeser, ini dirubah, kita diem. Nanti lama-lama semua bakal dirubah. Udah puasa, kalau siang bahaya, ntar coronanya tajam, puasanya robah aja sore dah. Jawab yang kompak, ngaco atau tidak? Pemikiran model begini sekarang dinamakan apa? Modernisasi beragama. Modernisasi beragama yang sekarang lagi digaung-gaungkan ini. Ini tujuannya ingin apa? Ingin merubah tata cara ibadah yang udah pakem dari Rasulullah. Coba lihat modernisasi beragama, lah yang dipanggil cuma dari kubu Islam. Dari Kristen ada atau tidak? Orang kompak ada atau tidak? Dari Buddha ada atau tidak? Dari Hindu ada atau tidak? Dari Konghucu ada atau tidak? Gak cuma Islam doang yang dibahas. Udah itu yang dipanggil buaya cukur. Betul betul? Nyukur akidah, nyukur syariat, nyukur apa lagi? Tareh, tau nggak tareh? Nyukur sejarah. Semuanya dicukur, yang dipanggil yang model begini. Yang imanuhum fi uqulihim wa anqafihim wa fulusihim wa berasihim wa berkatihim wa himhim. Betul betul? Siapa penyelenggaranya? Kementerian Agama. Siapa penyelenggaranya? Mabes Polri. Menteri Agama sama Mabes Polri itu adalah pembantunya presiden. Berarti agenda modernisasi beragama presiden tahu. Nah ini tujuannya mau merusak agama Islam, mau menghancurkan syariat Islam. Makanya demi Allah, kalau Jokowi ada niat mau menghancurkan Islam, kita doakan mudah-mudahan Jokowi ini hancurkan oleh Allah. Takbir. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela syariat, siap bela akhlak, siap bela akidah. Takbir. Sallu ala Nabi. Siapa yang tahu pengarang kitab Al-Quran? Siapa namanya? Imam Ibnu Malik. Qala Muhammadun wa Maliki Ahmad Rabbillah khairu maliki musallian ala Nabi Mustafa wa alihi mustakmirin syarafat dan seterusnya. Dari mana asalnya beliau? Andalusia. Ibnu Malik Al-Andalusi. Dulu waktu zaman Andalusia penduduknya mayoritas khairul ummah 90% Islam. Begitu berubah menjadi Spanyol, bukan lagi mayoritas khairul ummah tapi syarrul ummah, mayoritas non Islam. Kita kiaskan, kalau pengarang kitab Alfiyah saja kotaknya, negerinya bisa berubah dari khairul ummah menjadi syarrul ummah, apalagi kita yang cuma ngambil berkahnya, ngapalin sama belajar. Betul apa betul? Jawab jujur dari hati antum. Mungkin gak khairul ummah di Indonesia ini kalau kita nggak mau berjuang nanti bisa berubah jadi syarrul ummah? Mungkin atau tidak? Orang kompak, mungkin atau tidak? Mungkin. Apa antum semua mau negeri ini jadi komunis? Mau atau tidak? Apa antum semua mau negeri ini menjadi liberal? Mau atau tidak? Siap berjuang? Takbir. Maka selanjutnya kata Allah,
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil, tegakkan amar ma'ruf dan nahi. Jawab semua, hai umat Rasulullah, amar ma'ruf nahi munkar perintah organisasi atau perintah Allah? Perintah organisasi atau perintah agama? Yakin? Yakin? FPI dibubarin. Jawab yang kompak, amar ma'ruf nahi munkar, diam atau lanjut? Berhenti atau terus? Siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar. Takbir. Organisasi mah cuma wadah. Betul apa betul? Enggak, kita enggak galau. FPI dibubarin, imam besar dari dulu udah kasih tahu. Nanti kalau FPI dibubarin, enggak usah ribut, enggak usah bingung. Bikin FPI baru, kita buat sekarang Front Persaudaraan Indonesia. Singkatannya FPI. Kurang kompak singkatannya FPI. Andai kata nanti Persaudaraan Islam dibubarin, kita bikin lagi Front Penegak Islam. Singkatannya FPI. Itu deh, kuat-kuatan aja. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang penting amar ma'ruf nahi munkar jangan ditinggal. Untuk apa ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Kata Allah, tu'minuna billah. Ini yang tertinggi. Agar keimanan kepada Allah tetap terjaga di tengah-tengah kehidupan kalian. Maka ini ayat bukan ayat sifat, tapi ayat af'al, ayat aktivitas. Yang harus dilakukan oleh umat terbaik adalah kuasai kehidupan ini dengan kebaikan. Harus tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jelas apa jelas? Agar keimanan kepada Allah tetap terjaga. Nah, oleh karenanya di akhir ceramah saya ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh umat Islam, ayo selalu semangat membela agama Allah. Habib Rizik, imam besar kita, sampai masuk penjara. Bukan berarti saya ingin membandingkan, bukan. Beliau sampai masuk penjara dikerjai model begini, ini karena beliau istiqomah bela agama. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kita nih sebagai pecintanya lanjutin perjuangan beliau. Insya Allah kita nolong beliau nggak bisa maksimal, paling mentok pakai doa. Betul apa betul? Maka kita harus terus lanjutkan perjuangan beliau. Karena beliau menginginkan penista agama ditangkap, penjara. Yang kedua, PKI tidak boleh ada. Bagus atau tidak? Bagus. Dan yang terakhir, beliau minta kekayaan alam Indonesia gak boleh dikasih ke asing sama asing semua. Harus adil, ini rakyat harus dimakmurkan hidupnya. Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Bagus. Bagus atau tidak? Bagus. Apa ada cita-cita Habib Rizik beliau pengen duit banyak? Ada atau tidak? Ya. Beliau pengen jadi presiden? Ada atau tidak? Pengen jadi wakil presiden? Ada atau tidak? Tidak ada, bahkan beliau katakan silakan siapapun yang mau jadi presiden, siapapun yang mau berkuasa, dari partai apapun, dari ormas apapun, gak ada urusan. Yang penting penista agama proses. Yang penting PKI jangan dikasih ruang. Tegakkan keadilan hukum. Jangan sampai kekayaan alam dirampok sama asing sehingga rakyat Indonesia hidupnya miskin. Jawab yang kompak, jujur, kondisi model begini, rakyat yang miskin ada apa banyak? Yang nganggur ada apa banyak? Yang duitnya habis ada apa banyak? Kalau dibiarkan bahaya atau tidak? Jujur, negara kita sebetulnya ini miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Ini negeri-negeri kaya raya, kekayaan alam melimpah ruah. Tapi apa yang terjadi? Rakyatnya banyak yang miskin. Ini yang diperjuangkan oleh imam besar kita. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah. Karena Habib Rizik penjaranya di basement. Kalau kata Pak Hekal Hasan, bawah tanah, bahasa kerennya basement. Jelas apa jelas? Ini udah beliau sudah hadir ke sana. Termasuk Al-Fakir juga udah 3 kali besuk beliau. Memang beliau di sana di basement. Beliau pernah mengajukan pengen kena matahari dari bulan Ramadan sampai gini hari nggak dikasih. Bayangin, berarti ini bulan apa nih? November, 11 bulan Habib Rizik nggak kena sinar matahari. Makanya kita doain dengan ikhlas. Saya yakin antum semua yang ada nih mungkin ada salah satu walinya Allah yang doanya diijabah langsung oleh Allah. Doakan mudah-mudahan Habib Rizik sehat walafiat.
dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan yang menzalimi Habib Rizik dikasih hidayah sama Allah. Tapi kalau nggak sadar-sadar, mudah-mudahan dimatikan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela NKRI, siap bela Habaib, siap bela para ulama. Takbir. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah, salamullah Allah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Allah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli wahidin lillah bi ahlil qadri ya Allah. Salatullah, Allah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Illahi salimil ummah minal afati wan ni'mas. Illahi salimil ummah minal afati wan ni'mas. Wa min hammi wa min ummah bi ahlil qadri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin ala Yasin. Sallu ala Nabi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.